Pemirsa, Ketua KPU Hashim Asyari menjawab tentang adanya perbedaan data penghitungan suara TPS dengan aplikasi Sirekap KPU. Ketua KPU akan melakukan pengecekan dan juga koreksi jika memang ada kesalahan penghitungan suara. Pada dasarnya begini sekalian, patut kita syukuri bahwa Sirekap ini bisa bekerja. Apa indikatornya? Karena publik kemudian bisa melaporkan kepada KPU. Kalau Sirekap nggak bekerja kan nggak mungkin ada orang bisa lapor. Bisa mengetahui, teman-teman bisa mengetahui bahwa publikasi formulir C hasil yang diunggah dengan konversinya salah itu gara-gara bisa mengakses Sirekap kan. Oleh karena itu patut kita syukuri ada Sirekap yang bisa mengunggah itu dan kemudian hasil penghitungan di TPS bisa diketahui oleh publik. Jadi nggak ada yang sembunyi-sembunyi, nggak ada yang diam-diam, tapi semuanya kita publikasikan apa adanya. Sehingga katakanlah misalkan ada formulir C hasil plano yang diunggah, ada yang salah hitung atau salah tulis, nanti juga akan kita koreksi. Nah koreksinya kalau untuk yang formulir ya, kalau ada yang salah hitung atau salah jumlah atau salah tulis, itu nanti akan dikoreksi melalui mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan. Dan nanti formulir hasil rekapitulasi tingkat kecamatan, formulir D, itu juga akan diunggah di dalam Sirekap. Sehingga nanti siapapun bisa ngecek ulang apakah formulir-formulir yang katakanlah sekiranya atau seandainya ditemukan yang salah hitung atau salah tulis sudah dikoreksi atau belum di mekanisme rekapitulasi di tingkat. Sementara itu, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memberikan pernyataan terkait adanya temuan Bawaslu di lapangan selama proses pencoblosan. Bawaslu juga sudah memberikan rekomendasi pemungutan suara ulang untuk daerah pemilihan Kuala Lumpur, Malaysia. 1888 TPS yang ditransaksi, pengawas TPS tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara dengan jelas. Kenapa? Karena di PKPU sendiri ketika penghitungan harus terang dan kemudian tidak kondisinya tidak gelap, dan ini yang harus kita pakai standarnya dalam penghitungan suara. Karena surat suara itu harus kalau diterawang kan, ini benar dicoblos atau tidak. Sehingga kemudian dalam proses itu didapatnya banyak media sosial yang beredar, ini sudah tercoblos. Oke, kemudian akhirnya mitigasinya apa? Surat suara rusak. Dan kemudian pemilih dapat tetap menyalurkan hak konstitusionalnya untuk memilih jika terdapat kondisi-kondisi demikian. Kemungkinan apakah terjadi kesengajaan atau lain-lain nanti tentu ada proses yang bisa dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu. Kemudian juga kami juga harus menyampaikan kepada publik, ini bukan hanya kepada Bawaslu tapi juga kepada KPU, bahwa di dalam temuan kami ada 1.473 TPS yang didapati adanya intimidasi terhadap penyelenggara. Jadi bukan hanya Bawaslu tapi juga KPPS dan juga pengawas TPS. Kami meneruskan surat dari Panwas Kuala Lumpur yang intinya adalah untuk tidak menghitung hasil pemungutan suara dengan metode pos di seluruh wilayah Kuala Lumpur. Kemudian tidak menghitung hasil pemungutan suara dengan metode kotak suara keliling di seluruh wilayah Kuala Lumpur, melaksanakan pemungutan suara ulang dengan metode pos dan kotak suara keliling, kemudian pelaksanaan pemungutan suara ulang seperti masuk huruf C didahului dengan pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih untuk metode pos dan KSK. Kemudian tidak menetapkan seluruh pemilih yang telah memberikan suara di tempat pemungutan suara Kuala Lumpur sebagai pemilih pada pemungutan suara ulang dengan metode pos dan kotak suara keliling karena mereka sudah memilih di TPS. Kemudian mengevaluasi metode pos dengan pemilihan metode lain guna menghindari kesalahan atau kejadian yang sama.